Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neraka menjadi tempat pembalasan atas keburukan yang dilakukan semasa hidup di alam dunia. Tiada lagi ampunan di sini. Penghuninya hanya berteman dengan panasnya api yang begitu dahsyat dan sangat menyakitkan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, panasnya api di dunia ini hanya 1/70 dari panasnya api neraka di akhirat kelak. Jika sebagian kecil saja jatuh ke bumi, maka akan sanggup mendidihkan lautan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, api yang biasa kalian nyalakan merupakan sebagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Ya Rasulullah, demi Allah, sungguh api dunia ini benar-benar cukup panas, ungkap para sahabat. Nabi Muhammad SAW melanjutkan, tetapi sungguh api neraka jahanam 69 kali lebih panas dibandingkan api dunia, yang masing-masing bagian sama panasnya dengan api di dunia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Jika demikian panasnya, mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa sebetulnya bahan bakar yang Allah gunakan untuk menyalakan api neraka itu? Ternyata hal ini sudah Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Seperti apa penjelasannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Neraka merupakan tempat pembalasan di akhirat kelak, yang berisikan manusia-manusia pembangkang dan sombong yang dalam hatinya enggan menerima kebenaran dan otaknya dipenuhi makar untuk menolak kebaikan. Meski kebaikan itu telah terlihat nyata, bahkan lebih besar daripada gajah yang paling besar sekalipun. Para manusia pembangkang inilah yang kelak akan menjadi bahan bakar api neraka bersama dengan bebatuan. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta, benda, dan anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 10. Sahabat cinta Islam Channel, ayat di atas adalah merupakan suatu penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai siapa yang kelak akan menjadi bahan bakar di dalam neraka. Mereka adalah orang-orang kafir beserta harta benda mereka dan juga anak-anak mereka. Sebagai orang yang beriman, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat memelihara diri dan juga keluarga kita dari panasnya api neraka tersebut dengan cara melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini karena tidak ada satupun orang yang bisa menghindari siksaan api neraka ini apabila selama di dunia mereka hanya mengerjakan maksiat dan dosa. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menimpakan siksa kepada kaum Nabi Lut, umat Nabi Soleh, dan juga para pembangkang di zaman Nabi Hud. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah memilih siapa yang akan mendapatkan siksaan saat di akhirat kelak. Di tempat terburuk yang dipenuhi dengan siksaan itu, para penghuninya akan diberi minum dari nanah yang mendidih, darah yang masak, dan makanan dari pohon zakum yang saat dimakan dapat merusak pencernaan dan tubuh seseorang. Itu merupakan balasan bagi orang-orang yang hatinya sudah membatu, kafir, musyrik, dan munafik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati mereka tidak kuasa untuk menerima kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati mereka disebutkan dalam Al-Quran dengan ungkapan, sama saja diingatkan atau tidak, mereka akan tetap ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Demikianlah penjelasan mengenai apakah sebenarnya bahan bakar dari api neraka itu. Semoga dengan adanya video ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin banyak dari kita yang melakukan amal-amal kebaikan sebagai bekal kelak di alam akhirat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dijauhkan dari sifat munafik dan semoga diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.